Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang senantiasa membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Salah satu cara kita mensucikan jiwa yaitu dengan cara kita menghadiri majelis ilmu, yang mana para sahabat mendapatkan kemuliaan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Selepas menghadiri majelis bersama Rasulullah, maka ditampakkan kepada Rasulullah akan dosanya hamba tersebut, sahabat tersebut telah diampuni oleh Allah. Maka besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk demikian pula lah terjadi pada diri kita. Karena ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan di dalam surah At-Tur, kalau tidak salah ayat 21 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang ya, jadi kata Allah di dalam surah At-Tur tadi, orang yang beriman kemudian anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maksudnya nanti di dalam surga itu ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, ketika ayah dan ibunya masuk surga dan di dunia anak keturunannya itu mengikuti keimanan bapaknya atau ibunya, maka nanti di surga ketika anaknya mendapatkan derajat di bawah ayah dan bundanya, maka anaknya ini diangkat oleh Allah ke derajat ayah dan ibunya, ke derajat orang tuanya. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal mereka sama sekali. Maksudnya begini. Jadi keimanan orang tua itu sangat bermanfaat, Bu, Pak, bagi anak. Ini buktinya. Kalau orang tuanya masuk surga yang tinggi, anaknya di bawah, Allah angkat anaknya ke atas. Supaya bahagia. Kan kebahagiaan itu terkadang kita bersama orang-orang yang kita cintai. Begitu pula sebaliknya. Kesengsaraan dan kesedihan itu ketika orang yang kita cintai itu mengalami kesusahan. Ini bukti kalau cinta kita benar-benar sejati. Nah, di antara bentuk kesempurnaan nikmat surga itu ketika orang tua di atas, anaknya di bawah, Allah angkat derajat anaknya menuju derajat orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kata Allah, kami tidak mengurangi amal mereka sama sekali. Apa maksudnya? Harusnya kan supaya tetap bahagia, orang tuanya di atas, anaknya di bawah. Harusnya biar tetap sama, orang tuanya diturunkan. Ya enggak, tetap bersama enggak maksudnya ini?
bersama. Tetapi Allah mengatakan kami tidak mengurangi amalan mereka sedikit pun. Otomatis hak orang tuanya kan dikurangi. Kalau derajat yang di atas diturunkan, otomatis hak dia yang seharusnya di atas terkurangi. Ya enggak? Nah, makanya yang di atas enggak diturunkan, tapi yang di bawah yang diangkat. Ini saking bagaimana Allah yang maha pengasih dan maha pemurah serta maha penyayang. Dijelaskan pula oleh para ulama, ini terjadi apabila orang tua di atas, anak ikut keberkahan orang tua. Begitu pula jauh lebih pantas lagi kalau anak di atas. Otomatis orang tua pun akan diangkat menuju derajat surga anaknya. Karena yang sewajarnya berbakti itu adalah anak. Orang tua saja bisa menjadi sebab anaknya terangkat, apalagi seorang anak. Jadi kita berbuat baik, kita menuntut ilmu, kita beramal dengan amalan-amalan soleh. Pada dasarnya itu kita sedang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Bagaimana di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap Jumat, ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu anak-anaknya itu dijaga oleh Allah dengan memberikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk menegakkan bangunan yang bakal rubuh. Dijelaskan bahwasanya padahal itu bukan kakek langsung, bukan bapaknya langsung. Ini keturunan yang sudah ketujuh. Saking bagaimana Allah menjaga anak keturunan seorang hamba ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini hadis yang ke-11 insya Allah ada hubungannya dengan itu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan, kunyahnya Abu Muhammad. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sibtun itu cucu dari anak perempuan. Beda kalau bahasa Indonesia, cucu ya mau anak cucu kita dari anak kita yang laki-laki atau yang perempuan tetap namanya cucu. Kalau bahasa Arab sibti sibtu itu cucu dari anak perempuan. Kalau anak laki-laki al-hafid, ya, hafidun. Itu cucu ketika kita punya anak laki. Nah, ini Hasan ini cucu sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya anak dari putri beliau yang tercinta Fatimah. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Raihanah ini bunga mawar. Jadi Hasan ini anak Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, merupakan kesayangan Rasulullah. Ya, digambarkan sebagai mawar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hafiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal, maksudnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu. Hadis pendek tetapi Masya Allah, nanti kita bahas. Begitu luas dan luar biasa faidah dan manfaatnya untuk kita. Bahkan ketika kita tidak mempelajari hadis ini, maka kita melihat bagaimana kaum muslimin ada di antara mereka mengalami kesusahan, mengalami was-was yang semakin hari semakin bertambah. Nah, kita lanjutkan. Ini secara singkat. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah wasiat. Artinya perkataan Nabi yang beliau hafal bunyinya, tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, Al-Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih.
Ya, masalah itu ini nanti kita akan banyak pelajari dari ustadz kita yang mengisi di sini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang pendek ini maknanya begitu mendalam. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis ini merupakan penggalan dari hadis panjang tentang kunut dalam sholat witir. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya terdapat tambahan dalam hadis tersebut, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibah. Yang pertama, hadis pendukungnya, Nabi mengatakan di antara penggalan hadis itu adalah Nabi memberikan penjelasan bahwasanya sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu bisa menenangkan hati, adapun kebohongan itu akan membuat keraguan. Ya. Di dalam lafaz lain Nabi bersabda, fa innal khaira tuma'ninatun wasyarra raibah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa mendatangkan ketenangan dan kelapangan hati, adapun keburukan bisa menimbulkan keraguan dan kegoncangan. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke penjelasan hadis ini, kita sedikit mengenal bagaimana keutamaan tentang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini kebanyakan yang terjadi ada yang mengkultuskan beliau, ada yang menghina terkadang, bahkan sampai mengatakan sesuatu yang tidak pantas, baik meninggikan terlalu berlebihan ataupun sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Al Hasan dan Al Husain. Ya, beliau mengatakan wa annal Hasana wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu dua pemuda yang merupakan pemimpin pemuda ahli surga. Ya, pemimpin pemuda ahli surga. Inilah yang mana hadisnya pada malam hari ini kita pelajari. Dijelaskan juga oleh para ulama sekitar ada 13 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari di zaman bergejolaknya kepemimpinan, ya, kalau bahasa kita ada dua kubu, ada kubu Ali bin Abi Thalib, kemudian ada kubu Muawiyah. Ketika Ali bin Abi Thalib gugur, maka digantikan oleh anak beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah pergolakan. Jadi bahasa sederhananya suhu politiknya itu, suhu ketegangan di tengah kaum muslimin saat itu begitu nampak. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW memberikan pujian sebelum terjadi. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar tentang itu. Ini cucuku ini salah satu dari pemimpin. Dia menyelamatkan dua golongan besar kaum muslimin dan terbukti ketika terjadi pergolakan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian terjadilah perdamaian. Ya. Beliau dengan rela, dengan lapang dada menyerahkan sehingga kaum muslimin tidak berkubu-kubu lagi, tidak berkotak-kotak lagi. Dijelaskan pula bagaimana beliau memiliki keutamaan, rajin beribadah, kemudian memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya beliau ini adalah seorang pemimpin dari pemuda ahli surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu, tentu ini kan dari wahyu. Bagaimana para sahabat? Ya, para sahabat diberikan kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah. Selain Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan semisalnya.
Kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekelas Umar bin Khattab yang sudah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga dengan dalil ya. Itu ketika datang Uwais Al-Qarni masih meminta untuk dimintakan ampun. Apa pelajaran yang penting dari sahabat yang mulia ini? Kalau kita semakin mengerjakan perintah Allah, tentu semakin jauh dari sifat kesombongan. Buktinya Nabi dan para sahabat sudah dijamin masuk surga, tapi perbuatannya itu Masya Allah, tambah takut dia dengan perbuatan dosa. Tapi beda dengan kita hari ini, belum ada jaminan, hanya sekadar dekat dengan ustadz atau dengan kiai atau dengan guru, sudah bebas ingin melakukan kesalahan dengan dalih saya punya kawan dan saya punya sahabat ini dan itu. Ciri-ciri orang yang sudah dijamin masuk surga itu, dia semakin takut dengan perbuatan dosa. Contoh misalnya, berpuasa 1 hari, puasa Arafah, ya tanggal 9 Zulhijjah, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tahu nggak antum? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, orang yang sudah mengerjakan puasa ini, maka dia itu insya Allah dijamin dia tidak akan meninggal setahun lagi. Jadi begitu dalamnya ilmu beliau, orang yang mengerjakan puasa ini dan ikhlas diterima oleh Allah, dia insya Allah dijamin tidak akan meninggal setahun lagi. Karena dosa yang akan datang sudah diampuni. Otomatis untuk mewujudkan pengabulannya ini, ya dia pasti akan hidup setahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Sebagaimana Nabi dan para sahabat, ketika dia sudah diampuni dosanya, dia semakin takut dengan perbuatan dosa. Nah, ada orang yang melakukan puasa Arafah dengan alasan saya sudah diampuni dosa yang akan datang setahun. Dosa yang lalu setahun juga sudah. Berarti saya bebas melakukan dosa, kan sudah diampuni. Kita katakan bahwasanya justru inilah ciri-ciri puasa kita tidak diterima. Karena kalau diterima, kita semakin takut untuk berbuat dosa. Mana dalil yang selanjutnya? Ketika kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa itu ujung-ujungnya semoga kalian bertakwa. Nah, di antara ciri puasa kita diterima itu setelah Ramadan kita bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada dalil kita. Bagaimana Nabi SAW pada suatu hari didatangi oleh seorang sahabat. Ya, ini kita masuk ke sedikit pendalaman fikih dan pengamalan mengenai hadis ini. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fis shalah. Dia nih ada datang seorang laki-laki, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengalami dan merasakan sesuatu di dalam salatnya. Ya, berupa hadas kecil ya. Nah, Nabi mengatakan la yang fatir, jangan kamu berpaling, atau la yang sorib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Itu pendalaman hadis ini yang pertama yang berkaitan dengan sholat. Da' ma yaribuka ila ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Contoh seperti ini. Kita misalnya ketika sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, itu yang tidak meragukan itu adalah kita telah berwudu dan wudu kita sah. Adapun ketika kita meragukan apakah ini sudah batal ataukah belum, apakah saya keluar angin ataukah tidak, ini kan masih meragukan. Nah, ketika kita mengamalkan hadis ini, tinggalkan apa yang tadi ragu-ragu. Kan saya buang anginnya masih ragu, saya batalnya masih ragu. Yang yakin adalah kita setelah berwudu. Maka
Para ulama memberikan penjelasan kalau kasusnya seperti ini, kita tetap yakin dengan keadaan wudhu kita tetap masih sah. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai kamu benar-benar ya. Jadi nggak ada lagi keraguan. Nggak dengar baunya, nggak dengar suaranya, tapi tercium aromanya itu jelas. Mungkin kita sedang ngantuk dalam sholat atau apa. Kita tidak mendengar ada suara, tetapi kita yakin itu bau itu dari kita. Maka saat itu yakin kita harus keluar dari shop dan kita mengulang lagi wudhu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula pengamalan hadis ini mencakup dijelaskan oleh para ulama di dalam segala perkara di dalam ibadah kita. Karena begitu banyak di antara kita ketika sudah berwudu sudah takbir, ragu lagi, kembali dan kembali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini was-was ini merupakan sesuatu yang akan memberatkan kita. Karena semakin hari was-was ini bukannya tambah kecil. Coba pian perhatikan. Orang yang tidak membunuh dengan ilmu, orang yang tidak mematikan was-wasnya ini dengan dalil dan hujah dan wahyu, was-wasnya ini tambah lama itu bukan tambah kecil. Bahkan akan menjangkit sesuatu yang lebih sakral di dalam kehidupannya. Saya punya orang yang terdekat, bagaimana ketika dia berwudu, itu Masya Allah, Subhanallah. Itu kalau kita nunggu itu harusnya kita berputus asa. Saking begitu dia mengulang dan terus mengulang. Kalau ini terjadi, maka tanamkan di dalam hati kita, da'ma yaribuka ilama yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Saya sudah wudu, terkadang setelah selesai wudu, didatangi oleh was-was. Ini saya sudah ngusap telinga enggak tadi ya? Biasanya kembali lagi. Nah, kalau seperti ini dijelaskan oleh para ulama, kalau ibadahnya sudah selesai, maka enggak boleh lagi kita berpaling. Karena yang meragukan itu yang belum tadi. Adapun yang sudah kita lakukan ini dari tadi kita sudah selesai. Begitu banyak menjangkiti pria dan wanita, apalagi semakin tua usianya. Ya, semakin meragukan, dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sangat merepotkan dan sangat memberatkan. Terkadang membuat kita selalu masbuk terus. Terkadang membuat kita banyak meninggalkan sesuatu yang utama gara-gara ini. Padahal ini merupakan sebuah penyakit sebenarnya. Was-was ini bukan sebuah kehati-hatian, tetapi ini lebih ke arah sebuah penyakit. Beda kalau seandainya kondisinya sebaliknya. Asalnya kita belum berwudu. Tetapi yang kita bingung ini, saya sudah berwudu kah atau tidak? Da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Kalau seperti itu, maka yang meyakinkan itu adalah kita belum berwudu. Karena pada asalnya kita belum berwudu. Nah, yang kita ragukan sudah wudu atau enggak. Kembali ke yang yakin, yaitu apa? Kita belum berwudu, maka kita berwudu. Beda kalau seandainya kita sudah berwudu. Kita sudah berwudu. Kemudian kita ragu apakah sudah batal atau belum. Kita enggak mendengar bau, mendengar suara atau tidak mencium bau atau sesuatu yang keluar dengan nyata. Ya, karena bukan saja angin. Terkadang ada cairan yang mirip seperti kencing. Terkadang sering diwaswaskan seolah-olah menetes. Maka sebelum itu benar-benar terjadi dan terlihat, maka kita tidak boleh beranjak. Beda kalau tadi kita belum berwudu dalam keadaan habis kerja misalnya. Saya mau sholat. Saya tadi udah berwudu atau belum ya? Sayang takbiratul ihramnya ini bisa luput. Saya pengen ngejar takbiratul ihram, tapi saya wudu enggak tadi. Nah, yang yakin itu kita pada dasarnya kita belum berwudu. Kita berwudu sehingga hilang kewaswasan kita. Dijelaskan juga bahwasanya terkadang ini juga menjangkiti dunia pernikahan. Sampai ada orang yang meragukan tentang keabsahan nikahnya dengan istrinya. Saya sudah talak enggak ini? Terus seperti itu, bahkan terus
Bahkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan ya'ti syaitan ala ahadikum, datang syaitan kepada kalian mengatakan man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Datang setan ke dalam pikiran kalian mengatakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Ketika kan kita jawab siapa yang menciptakan laut? Oh, Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Terkadang ada di dalam pikiran kita pertanyaan seperti itu. Dan ini disabdakan oleh Nabi. Ini bagaimana setan itu terus mempermainkan was-was kita. Kemudian apabila kita mengatakan kata Nabi, dia diciptakan oleh Tuhan kita yaitu Allah. Nah, di saat itu dia mengatakan waman khalaqa rabbak. Setan ternyata punya cara untuk menggiring kita sehingga timbul was-was kita sampai ke taraf keimanan. Ketika dia mengatakan siapa menciptakan ini, kita punya jawaban. Ketika dia mengatakan siapa yang menciptakan ini dan itu, kita punya jawaban. Nah, setelah jawaban ini terkumpul, dia lagi menanyakan kepada kita siapa yang menciptakan Tuhanmu itu, yang menciptakan itu. Apa yang harus kita lakukan kata Nabi? Kalau sampai seperti itu, falyasta'id billah waliyantahi. Hendaklah kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau dengan kalimat yang lain. Intinya kita berlindung kepada Allah dari syaitan, karena itu was-was dari syaitan, dan tinggalkan. Karena kalau kita terus berpikir siapa yang menciptakan Allah, kata Zakir Naik ya, sama seperti kita mengatakan ada seorang laki-laki, si Joni menikah dengan si Tini, si Joni dengan si Iwan, sama-sama laki misalnya. Kemudian kita mengatakan dia ini melahirkan anak misalnya. Apakah dia bisa melahirkan anak atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Jelas ini pertanyaannya yang salah. Ketika kita mengatakan siapa yang menciptakan Allah, bukan jawabannya, tetapi pertanyaannya yang salah. Karena apa, secara logika ya, kalau terus saja ada jawaban dari pertanyaan ini, akan terus membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Kan nanti di atas ini, ada ini. Nggak akan habis-habisnya. Ini semua datang dari syaitan. Terutama mungkin ketika di awal-awal balik ya. Kadang kita mempertanyakan siapa yang menciptakan diri saya ini. Ada yang seperti itu. Kok saya tiba-tiba ada gitu. Ada yang sampai seperti itu. Maka itu gambaran bagaimana syaitan ini bermain di dalam alam pikiran kita ketika kita sudah mengetahui Nabi memberikan wasiat bahwasanya da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak penerapan di dalam hadis ini, yang mana ketika kita mampu untuk menerapkan, kita punya cahaya. Ibarat ini kan kita sedang berada di tempat sesuatu yang tidak punya cahaya, gelap. Kita mengetahui Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Contoh seperti antum ketika sholat. Ya, dan ini sangat bermanfaat, apalagi pas jadi imam misalnya. Ini bingung setengah mati, sholatnya ini sudah yang keberapa? Apakah naik lagi atau langsung tasyahud akhir? Ketika kita menerapkan dan mempraktekkan makna dan inti dari hadis yang kita bahas pada malam hari ini, tidak serta-merta kita memilih yang 3. Misalnya ini sholat isya misalnya. Tidak serta-merta kita tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Berarti pada dasarnya tetap 3. Tidak selamanya seperti itu. Tergantung mana yang meragukan. Ya, ketika kita sudah yakin 3, ini yang keempat atau enggak, tapi 3 sudah jelas. Nah, maka kita anggap sholat kita itu baru 3 rakaat. Kalau kita jadi imam, nanti ditegur oleh makmum, kemudian kita lakukan sujud sahwi karena terjadi kesalahan ataupun karena lupa.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca ya bagaimana para ulama memberikan bagaimana begitu banyak contoh, ada sampai yang berkaitan dengan najis misalnya, yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor kalau mengenai pakaian kita cukup kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dengan semaksimal mungkin sehingga kita tidak memiliki tidak punya aroma, tidak ada rasa. Maka ketika itu sudah terjadi, maka tenangkanlah hati kita. Jangan sampai kita diburu oleh rasa was-was yang selama ini menghantui kita dan membuat ibadah kita semakin sulit dan kita pun akan semakin kesulitan. Dan ini membuat bagaimana banyaknya manusia yang terkadang sampai meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu di dalam agama kita ini yang dijelaskan untuk dibersihkan secara maksimal dengan tata cara tertentu, tidak semua najis. Ya. Kalau najis yang berkaitan dengan kotoran-kotoran hewan yang memang itu tidak halal dimakan, ya kita bersihkan sampai bersih. Kalau kotoran hewan yang halal dimakan, itu pada dasarnya tidak najis. Bagaimana Rasulullah SAW pernah sholat di kandang kambing. Ya, padahal di situ kambing itu kan tidak mungkin kotoran dan kencingnya itu dipisah. Dia pasti kotoran, mengeluarkan kotoran dan kencing juga di situ. Ini menunjukkan kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Tetapi ketika mengenai pakaian kita, ketika mengenai tempat sholat kita, ya selayaknya kita bersihkan. Kita bersihkan, namun itu sama sekali tidak menghalangi keabsahan sholat kita. Tidak menghalangi kita mengerjakan sesuatu yang lebih besar pahalanya berupa menunaikan kewajiban. Karena kalau demikian, maka betapa banyak kita nanti yang dijadikan oleh setan untuk meninggalkan kewajiban hanya dengan perkara yang sepele ini. Sebenarnya ini perkara yang sangat sepele di mata para ulama. Nah, namun ketika kita tidak memiliki ilmu dan nur wahyu untuk menyelesaikan, ini akan semakin terlihat sangat besar dan sangat memberatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai penghilang dari was-was dan ketidaktenangan hati kita di dalam peribadatan. Sehingga apa? Kita melakukan ibadah di dalam sebuah keyakinan, dan keyakinan itu dibangun di atas petunjuk. Keyakinan dibangun di atas hidayah. Keyakinan dibangun di atas wahyu, sehingga kita terus terbimbing mendapatkan pahala yang banyak dan terus mendapatkan keutamaan dari kita menuntut ilmu tadi. Jadi da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Begitu juga dijelaskan di sini sampai sebagai turunan dari ini, ya, sebagai turunan para ulama kan memberikan sebuah kaidah mau dari yang diambil dari dalil-dalil. Ada sebuah kaidah yang mana para ulama mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan menggoyahkan, tidak akan menghilangkan sesuatu yang sudah benar-benar yakin. Jadi intinya itu, kalau sesuatu itu sudah yakin, datang keraguan, maka yang harus kita buang itu adalah keraguan. Bukan yang sudah yakin ini. Karena yang yakin ini kan sudah intinya. Jadi al-yakin la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan mengurangi keyakinan. Tidak akan berfaedah, tidak akan mempengaruhi keabsahan sesuatu yang kita sudah yakini tadi. Di antara faedah yang banyak di dalam hadis ini juga bahwasanya agama Islam ini tidak menghendaki umatnya berada di dalam kebimbangan. Jadi karena agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan ilmu di atas cahaya, jadi
merupakan tujuan dari datangnya Islam itu mengeluarkan kita dari keraguan dan kebimbangan. Tinggalkan keraguan menuju sesuatu yang meyakinkan antum. Banyak contoh misalnya, apalagi sekarang di dalam bab muamalah. Muamalah yang dulu memang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, bahkan tidak pernah disebut-sebutkan, tidak pernah terbayangkan. Ketika kita merasa ragu dengan keabsahannya, maka untuk awalnya harusnya kita tinggalkan. Karena pada dasarnya perbuatan itu, membeli barang tersebut, menjualnya atau apa saja, itu merupakan sesuatu yang masih meragukan kehalalannya itu. Adapun kalau ketika kita berhenti itu sudah yakin kita tidak akan mendapatkan permasalahan. Jadi antum ketika berhadapan dengan bidang-bidang tertentu di dalam muamalah kita pada hari ini, ketika belum mendapatkan jawaban dari statusnya ini sah atau enggak, ini jual beli kayak gini, ini barangnya ini sistemnya begini, sebelum antum bertanya, kalau memang sempat dan mampu untuk bertanya meminta penjelasannya itu lebih afdal. Tapi ketika antum belum dapat pertanyaannya, jawabannya, dan itu masih meragukan, maka kembali ke hadis tadi, sesuatu yang benar itu akan menenteramkan hati. Nah, dan sesuatu yang salah dan bohong atau keburukan itu akan mengacaukan jiwa. Hadis ini diukur juga dengan dalil, karena tidak setiap kegalauan, keguncangan hati kita itu merupakan dalil. Paham kira-kira? Jadi dalilnya ini harus pun diukur dengan hadis yang di atas itu, karena keraguan kita, orang yang tidak berilmu, terkadang tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Kan ada yang di dalam hadis ini juga, insya Allah nanti, mintalah fatwa dengan hatimu. Ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kita minta hati kita untuk menghukumi, tenang nggak atau was-was. Nah, selebihnya, dan ini pengamalan hadis ini maksudnya itu ketika tidak ada dalil yang kita tahu dan kita bertanya tidak ada tempat, untuk awal-awal memang seperti itu. Tetapi harus kita mengukur segala sesuatu itu dengan dalil. Karena kembali kepada tadi, tingkat keilmuan kita dan pengetahuan kita di dalam agama ini berbeda-beda, sehingga terkadang sesuatu itu benar tetapi membuat kita was-was. Tapi begitu pula sebaliknya, ada sesuatu yang memang itu keliru tetapi sangat menenangkan hati kita. Jadi secara membabi buta, kalau bahasa kasarnya seperti itu, tidak bisa kita jadikan hati kita ini sebagai patokan utama untuk benar dan salahnya sesuatu. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia ini awalnya Islam, tetapi karena dia menikah, akhirnya dia murtad. Saya bertemu dengan anaknya, dan anaknya itu ketika dia berdoa menurut agama dan keyakinan dia, setelah itu dia mengatakan, saya tuh kalau habis berdoa, saya begitu tenang, kata dia. Padahal berdoanya tadi bukan kepada Allah, karena dia bukan orang Islam. Pakai lilin, kemudian dia berdoa dengan cara agamanya sendiri, itu bisa menenangkan hati dia. Bayangkan bagaimana syaitan ini, Pak, Bu. Jadi kalau kita jadikan hati kita murni sebagai hakim, itu sangat menyesatkan. Ya. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia ini masih kasusnya yang sama. Dia mau pindah agama gara-gara apa? Gara-gara mimpi. Dan ini diceritakan oleh orang yang terdekat dia, anaknya. Kenapa bisa masuk agama itu, saya tanya. Oh, dulu dia pernah bermimpi sebelum. Dia tidak mau keluar dari agama Islam sampai dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi, kan yang laki-laki ini yang Islam. Dia mau menikah dengan wanita Nasrani, tapi belum mau. Sampai pada suatu malam dia bermimpi. Dia itu bermimpi calonnya ini berada pada sebuah pohon yang rindang penuh dengan sesuatu yang indah. Sementara dia sendiri berada di tempat-tempat yang
di tempat yang mengerikan. Dia yang Islam bermimpi seperti itu, setelah bangun dari mimpinya dia masuk dia murtad. Ini dalil bagaimana mimpi, bagaimana hati itu tidak sepenuhnya kita bisa jadikan untuk menerapkan hadis ini. Karena apa? Kalau mutlak kita jadikan patokan mimpi ini, apa gunanya dalil? Ya enggak? Ada enggak dalil dari Nabi? Jadikanlah mimpi-mimpi kalian sebagai petunjuk. Enggak ada. Yang ada itu jadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Taraktukum ala mahajjatil baido. Aku tinggalkan kalian sesuatu yang putih bersih. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti nggak apa-apa. Sebelum kita tutup ya, ini ada kisah Amr bin As, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau belum masuk Islam. Jadi sebelum beliau masuk Islam itu sempat berhadapan dengan nabi palsu Muzailamah al-Kadzab. Di antara kebohongan Musailamah pada saat itu dia mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah ingin menyaingi Al-Quran. Ada dia bintu dibdataini, wahai katak, anak dari dua katak. Jadi mau menyayangi Al-Quran. Al-fil, wama adraka mal fil. Gajah, tahukah kamu apakah gajah itu? Jadi kan mirip-mirip itu. Seolah-olah dia sudah menganggap ini bisa menyaingi Al-Quran. Banyak lagi ayatnya. Nah, di salah satu ayatnya yang dibacakan kepada sahabat Amir bin As itu,
hai kelinci, engkau mempunyai 2 telinga dan dada. Subhanallah. Orang-orang Arab waktu itu belum masuk Islam mendengar ini, Musailamah mengatakan, Amr, kamu kan tahu itu. Setelah dia bacakan, hai kelinci, kamu punya 2 telinga dan dada, seolah-olah ini suatu yang luar biasa. Akhirnya Musailamah bertanya kepada Amr bin As yang waktu itu masih kafir, bagaimana menurut kamu? Seolah gitu. Kata Amr, saya tahu. Menurut saya itu kamu adalah pendusta. Padahal dia belum masuk Islam pada waktu itu. Ini menunjukkan dibawanya cerita ini oleh para ulama bahwasanya hati yang lurus, hati yang murni dan suci itu terkadang bisa kita jadikan sebagai pedoman awal untuk kita mendeteksi kebenaran dan keburukan. Karena hati ini kalau masih lurus itu jangankan yang kecil-kecil, yang besar seperti kesirikan pun, coba anak kecil aja nggak ada yang berbuat syirik, mengkeramatkan ini dan itu, nggak ada. Kalau dia habis tengkar, ketemu lagi baik lagi. Ya nggak ada baper kiri kanan tuh. Memang subhanallah. Jadi kalau masih lurus fitrah kita, seperti Amr bin As ini disampaikan oleh Musailamah, ayat-ayatnya pernah dibawa di hadapan Abu Bakar. Padahal kita kan benci ya. Tapi saking lucunya ayat ini sampai membuat sahabat itu ketawa terpingkal-pingkal. Mau menyayangi Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar misalnya. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Kan ini sesuatu yang istimewa. Allah bertanya, bukan bertanya wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Rendah sekali gitu. Dan ini membuktikan Al-Quran itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyainginya sampai kapanpun. Ya. Biar kita berkumpul membuat seperti Al-Quran, mengumpulkan semua ahli sastra kiri kanan dan seterusnya, tidak akan bisa menenangkan hati manusia. Nah sebaliknya, Nabi itu ketika membaca wahyu itu orang-orang kafir itu nggak bisa nahan hati itu. Untuk menolak keindahan Al-Quran, kenyamanan hati dia ketika mendengar sabda Nabi, wahyu Allah yang Nabi bacakan, nggak akan bisa. Sampai dijelaskan di dalam sebuah kisah, entahkah Abu Jahal, atau pokoknya Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar kafir Quraisy pada waktu itu, mereka itu kedapatan mengintip Nabi sedang baca Al-Quran di hadapan para sahabatnya. Pas ketemu, kamu datang apa? Nggak ini, ya seolah-olah pura-pura gitu. Ya udah, besok nggak boleh kita datang. Ayo kita pulang. Nabi lagi membaca di hadapan para sahabat, dia ngintip saking nikmatnya. Besok lagi dia bilang nggak datang lagi. Dia berpikir Abu Jahal nggak datang. Yang satu berpikir dia nggak datang. Akhirnya datang lagi, ketemu lagi di situ. Saking bagaimana Al-Quran ini ketika kita bacakan nggak bisa kita menolak. Kebaikan, keberkahan, mukjizatnya itu nggak akan bisa. Hatta orang kafir sekalipun, kalau kita bacakan Al-Quran, dia nggak mampu menolak. Sampai azan pun. Azan yang merdu, yang indah. Orang sekeras apapun hatinya, ketika dia mendengarkan lantunan azan yang menyentuh hatinya, nggak akan bisa. Mungkin mulutnya bisa. Mungkin kalau dia jaim, jaga imit, misalnya dia menampakkan sesuatu yang sebaliknya, bisa. Tetapi secara hati itu dia tidak akan mampu. Karena fitrah manusia itu seperti itu. Sehingga apa? Kembali kepada hati itu untuk membuat hati kita tenang. Sampai kita menemukan dalil yang membuat kita tambah tenang lagi. Karena orang beriman itu tenangnya itu dengan dalil. Coba saja kalau antum sudah belajar, dikasih tahu amalan, pahalanya langsung masuk surga hari itu, nggak akan bisa tenang antum, demi Allah, nggak akan bisa tenang. Coba aja datang tiba-tiba, coba antum baca ini 3 kali aja, langsung masuk surga. Bisa tenang nggak? Kalau nggak ada dalil, nggak akan bisa tenang. Jadi orang-orang yang sudah belajar, orang sudah menuntut ilmu, ketenangannya dia itu ilmu, ketenangan dia itu dalil. Meskipun janjinya itu melebihi langit, misalnya kalau ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu, pasti tidak akan bisa menenangkan kita.
Jadi ketenangan yang utama di sini apa namanya dijelaskan, yaitu ketenangan yang dibangun di atas wahyu, kebahagiaan, apa namanya, sesuatu yang menimbulkan hati kita tentram itu sesungguhnya ketentraman yang hakiki itu ketentraman ketika kita berada di atas kebenaran yang hakiki. Beda kalau belum belajar. Dikasih tahu hadis kopi saja senang. Langsung minum kopi terus ada malaikat kiri kanan dan seterusnya, bisa tenang. Kalau kita ya maksudnya kalau orang-orang yang sudah belajar, antum bawa hadis kopi, kasih hadiah pun tetap nggak bisa menenang. Mungkin hadiahnya diambil tetapi hatinya tidak akan bisa tenang. Ya. Jadi meninggalkan perkara syubhat itu wajib dan termasuk dari kesempurnaan ketakwaan. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Kemarin kita udah bahas hadis kelima kalau nggak salah, hadis ketujuh ya. Pokoknya hadis sekitar itu, barang siapa yang menghindari subhat yang keraguan-raguan itu, sungguh dia telah menjaga kehormatan agama dan dunianya. Ya. Ya, baik. Bismillah, apa yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat? Bolehkah dalam satu sholat kita membaca doa sujud yang beda? Jazakumullah khairan. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan hukum-hukum. Seperti alif lam mim misalnya. Kalau kita nggak tahu artinya, ada nggak hubungannya dengan kesulitan ibadah kita? Ada yang tahu artinya? Orang Arab aja nggak tahu ini. Mana dalilnya? Nabi mengatakan man qala harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wala wa mimun harfun. La aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi mengatakan kalau orang yang membaca Al-Qur'an itu satu huruf itu pahalanya 10. Dan setiap satu ketika kita membaca alif lam kata Nabi itu 30 pahala. Tidak dihitung 10 tidak dihitung satu huruf. Tapi alif lam mim itu 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Ini menunjukkan kalau kita membaca alif lam mim, tahu nggak artinya? Nggak tahu. Tapi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Meskipun kita nggak tahu artinya, tetap dapat pahala. Karena itu dalilnya tadi. Dapat pahala berapa? 30 kebaikan. Enggak ada syaratnya di situ harus tahu artinya. Orang Arab aja enggak tahu, apalagi yang bukan Arab. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang seperti itu. Kalau kita enggak tahu, itu tidak ada pengaruhnya, tapi kita wajib beriman dengan ayat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ayat itu untuk hukum dasar-dasar hukum dalam syariat kita. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan itu gamblang. Jadi tidak samar lagi ayat perintah sholat misalnya. Nggak ada yang nggak ngerti. Kecuali yang nggak mau belajar. Nah itu tidak diletakkan oleh Allah perintah itu di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi perintah-perintah pokok agama yang untuk mendukung ibadah kita itu dijelaskan, ditetapkan di dalam ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mengandung hukum. Sehingga ayat muhkamat itu sikap kita itu ada 2 lebih kurang. Pertama harus kita imani, nggak boleh kita istilahnya bermudah-mudahan untuk menjelaskan, kecuali ada dalil. Kita menjelaskan tentang perkara-perkara yang Allah sebutkan, yang itu merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi kita berusaha untuk menjelaskan takwil-takwilnya tanpa ilmu. Ini tidak boleh. Tetapi kita harus wajib beriman. Dan kita harus tahu bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu tidak menjadikan ibadah kita berkurang keutamaan dan kadarnya ketika kita tidak tahu. Adapun ayat yang menunjang untuk peribadatan itu Allah jelaskan di dalam ayat-ayat yang gamblang, ayat-ayat muhkamat. Perintah untuk sholat, puasa, rukun Islam, rukun iman, gak ada yang samar. Ya,
Makanya dijelaskan oleh para ulama, ayat di dalam Al-Quran maupun hadis itu pada intinya itu kita harus pahami sesuai dengan makna zahirnya. Mana contohnya? Seperti Allah memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Akhirnya dijelaskan, oh sholat yang dimaksud itu ini. Enggak, kita pahami perintah sholat ya, sholat seperti yang kita tahu. Sebagaimana kita nyuruh beli bebek misalnya. Kita ke kurir, tolong Pak beli bebek masih hidup di pasar. Itu maknanya jelas enggak itu? Jelas. Oh itu maksudnya bebek itu apa, celengan yang buat nabung misalnya. Nah ini ayat-ayat yang seperti itu, ayat-ayat yang ditanyakan tadi merupakan ayat-ayat yang insya Allah dijelaskan oleh para ulama kita dan ustadz-ustadz kita tidak akan mempengaruhi keabsahan ibadah kita, kecuali kalau kita ingkari, kecuali kalau kita tidak meyakini, kita kufuri, itu baru berbahaya. Maknanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah dalam satu sholat kita membaca doa sujud yang berbeda? Insya Allah boleh, asal ada dalilnya. Jangan doa sujudnya sesuatu yang diajarkan oleh seseorang, meskipun dia itu gelarnya banyak, tapi nggak ada dalilnya. Ini terlarang di dalam Islam. Dan ini bukan hanya buat golongan tertentu. Wajib kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Kalian ini semua umat Islam. Makanya ketika selesai sholat, ibadah yang kita disyariatkan itu berzikir, cara berzikirnya sesuai dengan zikir Nabi, bukan berdasarkan aliran kita. Karena Nabi mengatakan kama ra'aitumuni usolli, shollu, sholatlah kalian. Semua umat Nabi harus sholat seperti sholatnya Nabi. Mulai dari takbir sampai salam, kemudian berzikirnya harus sesuai dengan cara berzikirnya Nabi. Boleh insya Allah kita baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tema bagaimana menyikapi tentang perempuan yang sering menggunakan perasaan daripada akal. Jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, perempuan yang sering menggunakan perasaan tidak serta-merta kita salahkan sampai perasaannya itu menyelisihi syariat. Misalnya nih, ada kita jalan sama istri atau anak perempuan. Kemudian anak kita ini melihat ada orang pengemis. Yang duluan ngeh itu biasanya perempuan. Berhenti ngasih dan seterusnya. Perasaan-perasaan yang seperti ini wajib untuk kita dukung. Namun ketika perasaan perempuan itu bertolak belakang, bahkan menjauhkan kita dari wahyu, maka wajib untuk kita tegur. Karena perempuan itu punya karakteristik berbeda dengan laki-laki. Karena memang kita ini kan saling menyempurnakan. Kalau laki dan perempuan main perasaan semua, kapan kita bergerak? Begitu juga sebaliknya. Kalau perempuannya kayak laki, perasaannya ya kita nggak dapat ketenangan pulang kerja dan seterusnya misalnya. Jadi ya karena ini pertanyaan secara umum, ya maka jawabnya pun secara umum seperti itu. Jadi perasaan, alhamdulillah ini merupakan sebuah karunia yang mana dijelaskan oleh para ulama. Kelemahan perempuan itu justru itulah kekuatannya. Ya, suka menangis misalnya, iba dan semisalnya, justru itu kekuatan dia. Yang mana terkadang laki-laki tidak berkutik dengan kelemahan seperti itu. Maka kelemahan itu berupa perasaan atau apa saja semisal itu harus dibangun di atas petunjuk, harus dibangun di atas dalil. Beda kalau perasaannya, oh kayaknya enak nih kita ngutang aja beli ini dan itu, biar begini, oh saya ini udah begini dan seterusnya. Nah ini sesuatu yang kalau kita ikutkan, ya kecuali kalau kita mampu ya, silakan kita menjamin istri dan anak kita dengan sesuatu yang layak untuk kita berikan kepadanya. Tapi liyumfik dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah di dalam surah At-Tolak, hendaklah seorang laki-laki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kaya, mampu ya, kenapa tidak?
Allahu a'lam. Ini mungkin dari ulun yang terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar ya tentunya dari kesempurnaan agama kita dari Allah Subhanahu wa taala.